Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan praktikum secara online dengan menggunakan mikroskop elektron, baik itu SEM ataupun TEM. Pertama, kita bisa menggunakan eh, website myscope.training. Di sini terdapat aneka ragam topik tentang mikroskop, tetapi yang saya akan demonstrasikan hanya tentang scanning elektron mikroskopi dan transmission elektron mikroskopi. Untuk yang pertama, saya buka scanning elektron mikroskopi atau yang sering disingkat dengan SEM. Ini ada penjelasan singkat tentang apa itu SEM, dan ini juga ada penjelasan tentang bagaimana SEM bekerja dan bagaimana cara mendapatkan cita yang bagus dari pengujian dengan menggunakan SEM. Jadi, SEM atau scanning elektron mikroskop itu merupakan mikroskop yang menggunakan sumber iluminasi berupa elektron. Tidak seperti mikroskop optik yang dia menggunakan sumber iluminasinya berupa cahaya atau foton. Nah, SEM ini dia menggunakan bekas elektron yang ditembakkan oleh elektron gun ke permukaan dari sampel yang akan diuji. Ini adalah struktur dari mikroskop elektron scanning. Ini adalah sumber iluminasinya. Di sini ada elektron gun yang menginisiasi dan menghasilkan berkas elektron berenergi tinggi. Ini adalah lensa kondenser, ini lensa fokus, dan ini letak spesimen atau sampel yang akan diuji. Jadi SEM ini hanya eh, memindai memindai permukaan dari spesimen untuk menghasilkan citra gambar. Ini citra gambar yang dihasilkan, contohnya tampak bahwa gambar ini seperti tiga dimensi dan dia tidak memiliki warna secara default, tetapi bisa kita warnai secara artifisial untuk memudahkan identifikasi struktur sampel. Selanjutnya kita ke bagian praktikal dan klik SEM Simulator. Ini adalah laman eh, untuk melakukan simulasi dengan menggunakan mikroskop SEM. Pertama-tama, kita perlu mengklik fan untuk membiarkan udara masuk ke chamber. Lalu buka chamber untuk memasukkan sampel dan kemudian tutup. Selanjutnya, evacuate untuk um, memompa keluar udara-udara yang sempat masuk tadi. Karena di SEM ini harus dalam keadaan vakum tabungnya. Kita perlu setting working distance, jarak antara ini dengan ini, bebas, terserah yang kita inginkan. Saya ingin menyetingnya menjadi 10, eh, 15 mm. Dan kemudian saya menginsert sampelnya, yaitu batuan. Kemudian setting accelerating voltage-nya untuk berkas elektron. Saya menyetingnya menjadi 10 kV dan tekan hati untuk aktivasi gas elektron. Kemudian saya setting spot size-nya menjadi 10 meter dan working distance-nya juga perlu disesuaikan kembali menjadi 10 mm. Nah, ini gambarnya masih buram, jadi kita perlu mengubah, mencari fokus yang terbaik dengan mengadjust
fitur brightness dan kontras ini. Bisa juga mengadjust force focus ini untuk mendapatkan fokus yang lebih sempurna. Agak rigid. Sudah mulai terlihat lebih baik. Lalu klik slow scan satu untuk memperbaiki fokusnya dengan menggunakan Firefox. Meningkatkan fokusnya. Lalu bisa juga mengadjust estimator dan Y estimator ini untuk meningkatkan fokus. Saya rasa ini jauh lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Sudah bisa diidentifikasi struktur dari sampel, struktur eksternal atau topologi dari sampel. Lalu klik slow scan itu, kita bisa mengkomparasikan hasil
gambar kita dengan optimal image ini. Dan sudah lumayan mirip, meskipun tidak 100% kemiripannya. Dan untuk mengetahui eh, bagaimana cara men-setting sehingga dihasilkan gambar optimal seperti ini, bisa diklik reveal microscope. Ini disetting bahwa accelerated voltage-nya 10 kilovolt, ya spot size-nya hanya 1 nanometer, working distance-nya 10 milimeter. Tapi jadi saya sesuaikan aja spot size-nya menjadi 1 nanometer. Oke. Dan perlu sesuaikan lagi untuk mencari fokus terbaik. Dapat dikomparasikan lagi. Saya rasa ini sudah yang terbaik. Dan untuk menyimpan gambar ini ke komputer kita, kita bisa klik save image. Ya, coba dibuka di dokumen, bagian download. Ini adalah hasil gambar pencitraan dengan menggunakan SEM. Sudah cukup jelas. Oh ya, ini menggunakan mode SA atau secondary electron. Kita juga bisa menggunakan imaging dengan menggunakan BSE atau backscattered electron. Di backscattered electron ini ada perbedaan tingkat kecerahan. Ada yang bagian berwarna lebih cerah dan ada yang lebih gelap. Warna yang lebih cerah ini mengindikasikan bahwa material penyusun, atom-atom penyusun material ini memiliki nomor atom yang lebih tinggi dibandingkan yang bagian lebih gelap yang memiliki nomor atom lebih rendah. Saya juga akan men-save image untuk yang model Pixel Delta. Oke, sekian untuk SEM simulation. Kemudian kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu demonstrasi untuk transmission electron microscopy atau yang sering disingkat dengan TEM. TEM ini seperti SEM yang dia menggunakan sumber berkas elektron sebagai sumber iluminasi, tetapi kalau TEM ini eh, berkas elektronnya dilewatkan atau ditransmisikan melalui sampel. Sedangkan SEM
Dia hanya eh, memindai bagian permukaannya saja. Tem ini sering digunakan untuk investigasi jaringan, sel, subsel, atau organel-organel, protein, kristalin, dan material komposit. Nah, ini contoh hasil imaging dari SEM, tampak bahwa gambarnya terlihat seperti dua dimensi. Dan dari gambar ini kita bisa mengidentifikasi, kita bisa mengamati struktur internal dari suatu sampel tersebut. Nah, eh, tem ini dia memiliki resolusi yang tinggi dan magnifikasi atau perbesaran yang tinggi, sehingga hasil yang gambar yang dihasilkan itu lebih baik tem dibandingkan SEM yang tadi. Bahkan perbesarannya itu bisa mencapai 1 juta kali dengan resolusi bisa mencapai di bawah 1 nanometer. Jadi ini meskipun namanya mikroskop, ada kata mikro, tetapi dia tetapi mikroskop elektron tem ini bisa eh, menguji sampel dengan ukuran hingga skala nanometer. Baik, kita lanjut ke bagian praktikal. Klik tem simulator. Ini adalah laman untuk melakukan eksperimen secara online atau simulasi dengan menggunakan mikroskop tem. Pertama-tama, kita perlu melepaskan holder spesimen ini untuk memasukkan sampel. Kita bisa memilih sampel di sini. Saya ingin memilih mineral sebagai sampel. Lalu masukkan spesimen atau sampel yang kita pilih tadi. Dan ini sedang evacuate atau memompa keluar udara yang sempat masuk ke tabung ini. Karena di tem ini juga memerlukan ruang vakum untuk pengujian. Lalu spesimennya di-insert dan accelerating voltage-nya di-set ke 200 kilovolt. Dia membutuhkan tegangan tinggi untuk menginisiasi elektron beam atau gas elektron yang dihasilkan oleh elektron gun. Klik on dan sekarang kita perlu meletakkan elektron, meletakkan berkas ini ke tengah-tengah. Nah, sudah. Kemudian divergenkan hingga memenuhi seluruh bagian seperti ini. Dan aperture-nya diset ke kondenser. Lalu setelah diset aperture ke kondenser, insert dan aperture size-nya set ke medium. Oke. Fokuskan kembali berkas ini ke bagian tengah. Plus ini sebagai origin, titik origin bagian tengah. Di pusat dari lingkaran ini. Selanjutnya, adjust dengan menggunakan XY stigmator ini untuk membentuk berkas yang lonjong atau oval ini hingga bisa berbentuk lingkaran. Kemudian adjust brightness untuk memperbesar berkas dan magnification-nya set ke low. Kemudian aktivasi Wobbler
Nah, ini kita perlu mengadjust bagian ini untuk mendiamkan dan inaktifkan wobbler. Lalu imaging mode-nya diubah ke diffraction dan aperture-nya diubah ke objektif. Nah, aperture yang kondensor tadi dilepas, aperture kondensor tadi diubah ke objektif, jadi perlu di-insert dan fokuskan kembali ke bagian tengah. Imaging mode-nya diubah ke mode imaging, lalu tanda plus warna biru itu ditindihkan dengan tanda plus warna kuning ini atau dipusatkan. Sudah, notification-nya diubah ke medium, posisikan kembali, pusatkan kembali tanda plus kuning dan biru. Magnification-nya diubah ke high dan ya, kita perlu adjust ini, adjust lensa fokus untuk memfokus dan untuk mencari fokus yang terbaik dari gambar ini. Saya rasa ini udah yang terbaik. Dan insert kamera ini, lalu ini adalah gambar hasil imaging dengan menggunakan TEM dengan skala 10 nanometer. Untuk menyimpan gambar ini, kita klik wire. Nah, sudah tersimpan. Ini dia gambarnya. Kemudian kita move on to the diffraction activity. Langkah pertama adalah kita perlu mengkonversikan berkas ini ke bagian yang paling kecil, ke titik yang paling kecil, smallest possible spot. Nah, hmm, lalu mode imaging diubah ke diffraction, pusatkan kembali, dan mode imaging diubah ke imaging lagi, lalu ekspansikan dan aperture-nya diubah ke SAD atau Selected Area Diffraction. Nah, jadi SAD aperture ini di-insert, lalu berkas ini, ya SAD aperture ini dipusatkan ke bagian tengah. Sedikit tricky juga, karena tidak ada eh, tanda plus tadi. Jadi mengira-ngira. Nah, kalau sudah tepat di tengah, ini otomatis berubah imaging mode-nya, eh, yang diffraction ini berwarna kuning. Ini dia hasilnya. Lalu beam stop-nya di-insert untuk menghentikan berkas elektron.
dan kameranya juga IMS. Ini adalah gambar hasil eh, pola difraksi dengan menggunakan aperture SAD atau selected area diffraction. Dan klik gambar ini, klik eh, tombol acquire untuk mendownload gambar dan menyimpannya di laptop. Return to basic image. Ya, kita lihat terlebih dahulu. Ini adalah gambar hasil pola difraksi. Ini untuk mineral ya, untuk material mineral. Ini gambar imaging tem untuk mineral juga dengan skala 10 nanometer. Ini adalah gambar hasil pencitraan dengan SEM mode BSI atau Backscattering Electron, sehingga kita bisa mengamati eh, tingkat kecerahan dari daerah-daerah ini untuk mengidentifikasi jenis atom, kemungkinan jenis atom yang ada di material ini, di sampel ini. Lalu ini adalah gambar hasil imaging SEM untuk material apa tadi? Material rock atau bebatuan ya, dengan menggunakan mode SE atau scanner elektron. Sekian demonstrasi dari saya untuk eh, mikroskop elektron, baik itu scanning elektron mikroskopi ataupun transmission elektron mikroskopi. Terima kasih.